naik haji, buminya sudah tidak ada, Makkah Madinah sudah tidak ada. Maka para ulama menyampaikan, beristidlal dari salah satu ayat Al-Quran bahwa tidak ada yang tersisa tuntunan Allah Ta'ala bagi manusia kelak di akhirat kecuali satu saja perintah yang tetap harus dilaksanakan. Apa satu perintah itu? Bersyukur kepada Allah. Jadi enggak wah era di akhirat bersyukur doang. Itu ada di dalam ayat Al-Quran, wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi pada saat kaki orang yang beriman itu menjejakkan, orang beriman itu menjejakkan kakinya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu nggih. Pada saat melangkah itu, pada saat melangkah, apa firman Allah menggambarkan ucapan ahli surga? Menggambarkan ucapan ahli surga. Wa qalu alhamdulillah. Mereka semua ahli surga itu hanya satu ucapannya ketika masuk surga. Orang Indonesia, Arab, manapun, mulai dari zaman dulu sampai akhir nanti hari kiamat, ucapannya cuma satu. Wa qalu alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah menuju kepada rumah kebahagiaan selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, mari kita niatkan alhamdulillah kita hari ini, mudah-mudahan menjadi muqaddimah alhamdulillah kita era li akhirat nggih. Kan begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang manusia itu, setiap manusia itu dia akan dimatikan sesuai dengan cara dia hidup. Kalau pada saat dia hidup ringan ucapannya mengucap alhamdulillah, maka pada saat wafat pun dia akan mudah mengucapkan kalimat thayyibah. Dan setelah itu kata Rasul, yub'atsuna ala ma matu alaihi. Kemudian kelak di akhirat pun manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan modelnya ketika dia meninggal. Jadi ngumbe angkun tiang pelungguh hidup, ngeno angkun tiang pelungguh mati era. Ngumbe angkun tiang pelungguh mati, ngeno angkun tiang pelungguh tebangkit era. Jadi ndek nara cerita manusia hidup semele-melena, tenggelam dalam kemaksiatan, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah tanpa taubat. Ini cerita. Ngombe angkone hidup, ngenu angkone mati. Dan bagaimana cara dia mati? Seperti itu pula cara dia dibangkitkan. Maka ini yang disebut dengan satu alur kehidupan. Kalau kita Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kehidupan bagi tiang pelungguh itu kan satu rangkaian, tidak hanya di dunia, tapi mulai dari alamul misal atau disebut dengan alamul arwah, lalu alamul arham, lalu alamul dunia si mangkin niki, kemudian era alamul barzah, dan kemudian alamul akhirah. Itu semua satu rangkaian. Jadi ngumbe angkunta, bagaimana kelakuan kita, kelakuan saya, kelakuan pelungguh, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sekarang ini menentukan bagaimana cara kita mati nanti. Ingin kita meninggal husnul khatimah? Ingin Bapak Ibu? Kalau kita ingin husnul khatimah, maka kita harus isi kehidupan dengan husnul amal. Husnul khatimah harus diawali dengan husnul amal. Nih amal yang bagus. Kalau amalnya bagus, insya Allah mudah-mudahan akhirnya bagus. Maka ini yang pertama yang ingin tiang sampaikan Bapak Ibu. Jadi
Kalau nanti ahli surga mengucap alhamdulillah, maka supaya kita juga mudah-mudahan termasuk ahli surga yang kelak mengucap alhamdulillah ketika masuk surga, maka hidup kita harus penuh dengan kesyukuran. Alhamdulillah. Kita syukuri. Banyak sekali kesyukuran kita, termasuk pada hari ini. Bapak Ibu, dekna sekedi batur-batur tiang pelungguh, bahkan keluarga, si setahun yang liwat masih barang tiang pelungguh. Lagu makin niki wah pindah alamul barzakh. Mau nyusul? Hah? Mau nyusul? Kangen sih dah si batur si ninggal niki? Hah? Kangen sih dah? Sayang? Tapi apakah sayangnya membuat Sida mau nyusul sekarang? Kan tidak. Ya sayang, bacakan doa. Tapi nyusul nanti dulu. Ya. Biar kita nambah amal dulu di dunia. Biar kita tambah istighfar kita dulu. Nah karena itu Bapak Ibu, ba'da al-waba, setelah mulai turun pandemi ini, walaupun tetap kita waspada, maka setelah mulai berkurang pandemi ini, Tiang mengajak Bapak Ibu semua, mari kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Terlebih pada hari ini Tiang Pelungguh juga bersyukur dengan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Nyawa penting atau enggak nyawa? Penting. Alhamdulillah kita syukuri. Sehat penting atau enggak? Mendapat hidayah penting atau enggak? Sangat penting. Mendapat ilmu penting atau enggak? Sangat penting. Maka pada hari ini kita mensyukuri orang-orang yang menjadi wasilah sehingga hidayah itu sampai kepada kita. Kan si aran hidayah niki ndek sesuatu si baut tepeta lek bangket. Misal pelungguh, kalau misalnya kita istilahnya mencari logam mulia, katakanlah mencari emas, maka cara kita mencari emas, kita pergi cari mana lokasi yang di situ ada simpanan emas, kita gali, dapat emas kalau beruntung. Tapi hidayah itu sampai kepada tiang pelungguh bukan dengan cara seperti itu. Tidak bisa sembarangan kita cari. Bahkan bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, bahkan yang namanya hidayah khusus, yahdillahu linurihi mayyasha. Yang namanya hidayah itu hadiah dari Allah. Maka dalam ta'rif ulama, nurun yakzifuhullahu, suatu cahaya yang dilempar oleh Allah ke dalam hati seorang manusia, itu hidayah. Wasilah terbesar yang menyebabkan hidayah niki sampai le tiang pelungguh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sababul a'zam, sebab yang paling besar, sebab dari semua sebab. Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'atahu, ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan hanya pantas, wajib. Jadi menara dengan ribut tentang maulid, ribut tentang maulid. Tentang maulid ribut. Boleh enggak? Bagaimana hukum maulid? Ini katanya bid'ah segala macam. Bapak Ibu. Nih, coba tiang ketuaan sidan deh. Mun sida berdua anak. Kalau kita punya anak, apa tuntunan Islam kepada kita?
Salah satu di antara tuntunan Islam selain memberikan nama yang baik, salah satu tuntunan Islam adalah menampakkan kesyukuran dan kegembiraan dengan memotong. Untuk laki-laki, anak laki-laki 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Namanya apa itu? Apa namanya Bapak Ibu? Akikah. Akikah itu adalah satu tuntunan Islam. Adik bersyukur, kita berdua anak, sugul manusia. Padahal si aran anak niki, apakah, mohon maaf nih, apakah terjamin akan menjadi anak si bagus? Terjamin atau enggak? Anak si sugul, begitu dia lahir, kemudian beberapa hari, katakanlah 7 hari diakikahkan, apakah dia pasti menjadi anak yang soleh? Belum tentu. Apakah dia pasti menjadi anak yang solehah? Belum tentu. Tapi walaupun demikian, kita diminta untuk bersyukur dan bergembira. Lahirnya seorang manusia, anak kita. Akikah itu sunnah, sesuatu yang bukan sekedar tuntunan biasa, tapi sesuatu yang ditekankan. Tidak pantas kalau ada orang mampu kemudian tidak mengakikahkan anaknya, itu tidak pantas. Nah Bapak Ibu, lahirnya seorang manusia oleh Islam, ya. Lahirnya seorang manusia, anak kita itu oleh Islam, kita diminta untuk mengakikahkannya sebagai tanda kegembiraan. Akikah itu kan mengeluarkan uang, Bapak Ibu nggih? Sugulang kepeng atau enggak? Sugul kepeng. Pirajin bembe. Pirajin bembe. Pira? 5, lo mahalnya bembe neka. 2. Katakanlah 3 juta. Kemudian 2 kambing kita sembelih. Pira hari? 6 juta. Untuk bermaulid kepada seorang anak. Si mohon maaf, dek neman jelas jari apa anak ini era. 6 juta tersugulang. Ketika memperingati lahirnya Rasul, ribut dia. Jangankan 6 juta sugulangna untuk maulid Nabi, sepiring nasi bae masih ribut ya. Pantas atau enggak? Pantas atau enggak? Sikap seperti itu pantas atau enggak? Untuk seorang manusia biasa saja kita disuruh berakikah. Berjuta-juta kita keluarkan. Maka apalagi untuk kelahiran manusia yang istimewa, yang menjadi jalan sampainya hidayah kepada kita. Pantas sugul berjuta-juta? Pantas. Le akhirat era si jelas ngebeng kita syafaat saya, nabi atau anak ta? Nih ketuaan jamak-jamak deh, nabi atau anak ta? Mudah-mudahan anak tenda. Syafaat kecil-kecilan, yang rombok-rombok lah, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Mun anak soleh pacu, katakanlah misalnya apalagi hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah mau itu dengan ta'an pahala. Tapi kalau dibandingkan dengan syafaat Rasul, tidak ada nilai dan tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu, bermaulid untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk maulid yang paling pantas kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Munarak si temile maulitang, dalam arti bersyukur karena kelahirannya, maka yang paling pantas kita maulidkan adalah Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang uangnya banyak, lahir punya anak, woi senang diundang, semua orang diundang karena dia syukurnya ada lahir anaknya. Undang semua orang, potong kambing karena dia kaya, dia potong 50 kambing. Begitu datang Rabiul Awal, kenapa tidak bermaulid? Bid'ah. Jadi Bapak lebih bahagia, lebih senang dengan lahirnya seorang anak itu dibanding dengan kelahiran Nabi. Nah, coba kita pikirkan. Jadi tuntunan Islam itu Bapak Ibu tidak hanya untuk kita amalkan, tapi kita pikirkan.
Nabi SAW memang tidak menyuruh kita untuk memperingati maulidnya. Tapi dengan Nabi memerintahkan kita untuk bersyukur kepada anak yang lahir dengan memotong kambing, berakikah, mengeluarkan harta. Itu artinya pelajaran untuk kita. Bahwa untuk orang yang mulia, untuk sesuatu yang bernilai tinggi, apalagi menjadi sebab hidayah, maka pantas kita untuk mengeluarkan apa yang berharga dari diri kita. Alhamdulillah. Ya, kalaupun kita tidak mengeluarkan berjuta-juta, mana-mana terdatang aning maulid nggih. Mana-mana terdatang. Nih, datang sida pira da sugulang nih, datang nih. Berjuta-juta? Tidak. Mana-mana, ya. Kita bermaulid nih bersyukur, alhamdulillah, memperingati Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu. Dan juga selain itu setiap saat, mudah-mudahan kita tidak lupa dan dilupakan selalu membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kalau kita buka hizib, coba pelungguh lihat yang dimuatkan oleh Sidi Syekh Ninida Al-Maghfurlah, yang terbanyak itu salawat. Yang terbanyak itu sholawat. Selain ayat-ayat Al-Quran, kemudian kasidah-kasidah atau doa-doa dari para ulama, tapi yang paling banyak itu sholawat. Sholawatun nahdlatain, sholat tibbil qulub, sholat rahmatan lil alamin, sholatun nariyah atau at-taziyah, sholat ibrahimiyah, dan banyak sekali sholawat. Itu cara dari Sidi Syekh Ninida Al-Maghfurlah untuk mengajarkan kita juga satu bentuk kesyukuran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak ibu, kalau tiang minta sida wasiatang keluarga anda adanya tetap bermaulid, wasiatang deh, wasiatkan agar tidak pernah berkurang rasa syukur kita setiap kali mengingat kelahiran Nabi, tidak pernah berkurang. Kenapa? Karena beliaulah al-wasilatul uzma atau as-sababul a'zam. Beliau itulah merupakan sebab yang paling besar sampainya hidayah. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, pada hari ini kita juga memperingati haul, ya, hanya dengan kewafatan. Tidak hanya terkait hanya dengan kematian apalagi, tapi haul itu sesungguhnya mengingat perjuangan. Perjuangan dari Al-Maghfurlah guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tantawi rahimahullah rahmatal. Oh, banyak sekali pelajaran nih. Nih, ada satu halaman di sini dibuat. Ini satu halaman yang sama sekali tidak bisa menggambarkan perjalanan hidup beliau. Karena perjalanan hidup beliau kalau ditulis itu mungkin beribu-ribu halaman. Tapi setidaknya walaupun sama sekali tidak bisa menggambarkan, di sini kita bisa natalammasu, kalau kata orang Arab, kita bisa mencium bau, kita bisa merasakan, kita bisa meraba bagaimana perjalanan hidup beliau itu adalah perjalanan yang luar biasa, menunjukkan kecintaan dan semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk menyebarkan ilmu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang paling besar sampainya hidayah. Guru kita ini juga adalah salah satu sebab yang paling besar sampainya ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Hidayah tok. Nih. Iman doang. Bila ilmin layak tamilu. Layak tamilu bukan berarti tidak ada gunanya, tetapi sulit akan menghasilkan maksimal manfaat dalam kehidupan. Maka Allah menyandingkan dua hal itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Alhamdulillah. Jadi iman dan ilmu.
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa iman, kemudian salah satu yang membawa ilmu guru kita adalah yang sekarang kita peringati haulnya, yaitu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Habib Tontowi. Alhamdulillah. Jari Bapak Ibu nggih. Apa agat bahasa Pelungguh? Agat? Agat syukur. Syukur kita, Allah takdirkan kita dapat kesempatan mendapat hidayah, juga bisa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Nah karena itu tiang pesan kepada kita semua bapak-bapak ibu, khususnya ananda para santri. Nih anak-anakku nih santri nih, Tulab Darul Habibi ya. Darul Habibi, teruskan ya perjuangan dari beliau, teruskan belajar, tiru teladani beliau. Kalau kata ulama, ini kata ulama, tugas atau fungsi dari Rasul itu ada dua. Yang pertama tabligh, yang kedua uswah. Tabligh itu menyampaikan semua yang dari Allah disampaikan oleh beliau. Wa ma yantiqu anil hawa, di narasi tepinak-pinak ngarang-ngarang, semuanya itu adalah merupakan petunjuk, ilham ataupun wahyu dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikan. Itu tugas Nabi si pertama. Lalu kemudian tugas Nabi si kedua apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah